hari Senin tanggal 21 April 2008 jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan dunia ini yang penuh romantika, dinamika, keunikan, beban yang silih berganti di antara kehidupan kita. Jikalau hidup ini kita anggap berat, maka memang hidup ini adalah berat. Kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan anugerah, diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasakan beban tersebut menjadi ringan. Bukan beban yang diringankan Allah, tapi kita memikul beban dengan terasa ringan. Kita kembali kepada kodrat manusia, di mana kita hidup sejak lahir, sejak di kandungan ibu, kita sudah tidak punya hak memilih. Kita tidak bisa memilih siapa ibu kita, siapa ayah kita. Ketika bayi tersebut, kapan kita akan ditimang, kapan kita akan diayun, semua kita hanya bisa menerima. Menerima kapan orang tua kita, pengasuh kita akan membuat itu. Ketika si bayi, apabila keinginannya tidak dikabulkan, maka sang bayi hanya dapat menangis. Dan akhirnya si bayi pun harus bisa menerima dan menerima apa yang akan terjadi untuk dirinya. Menjelang kita dewasa pun demikian, bahwa hidup ini tidak lain hanya bisa diterima. Kita hanya bisa menerima kehidupan yang ada pada saat ini. Maka barang siapa manusia yang bisa menerima kehidupan, keadaan hidupnya, kondisi hidupnya, maka ia adalah manusia yang tahu diri. Dengan dapat menerima saja, sebetulnya ini sangat sulit untuk dilakoni oleh manusia. Sedangkan kategori menerima belum seperingkat dengan manusia, belum setingkat dengan manusia. Karena kategori menerima hanya sama seperti tumbuh-tumbuhan, sama seperti binatang. Dan hal ini untuk menerima saja sangat sulit bagi manusia. Kapankah kita bisa menjadi seorang manusia sesuai dengan kehendak Allah? Kita manusia yang dimuliakan, diberikan kelebihan oleh Allah dari segala halnya dan segala ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau kita baru bisa menerima, kita masih setingkat dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan hewan itu sendiri. Sedangkan kita sangat sulit untuk menerima apa yang terjadi pada saat ini bagi diri kita masing-masing. Kita selalu berkeluh kesah, kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa takut, dan ini adalah satu tanda-tanda bahwa kita tidak bisa menerima kehidupan itu. Sekali lagi abang tegaskan, kalaupun kita bisa menerima keadaan, maka kita masih setingkat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mari saudara-saudaraku, kita tingkatkan satu kesadaran diri
siapa diri kita dan siapa Allah atau Tuhan itu sendiri. Maka apabila kita tidak bisa menerima kehidupan ini, kejadian demi kejadian, beban yang kita rasakan, apabila tidak bisa kita terima, maka kita akan menderita, akan siksa dalam hidup ini. Hanya siksa yang akan kita alami. Timbul pemberontakan, timbul rasa tidak puas, timbul rasa kurang. Karena apa? Karena kita tidak bisa menerima kejadian. Dan kita naik satu tingkat. Apabila sang manusia ini bisa menerima apa yang terjadi dalam hidupnya hari ini atau kehidupan yang lalu, maka ia baru setingkat dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kita naik satu tingkat lagi. Apabila manusia bisa menerima kehidupan, kejadian yang dihadapinya pada saat ini dan masa lalunya, dan dia bisa mensyukuri atas penerimaan itu, maka sang manusia ini naik satu peringkat. Berarti itulah peringkat manusia yang telah Allah lebihkan dari segala halnya. Nah, bisakah kita menerima kejadian dengan bersyukur, berterima kasih, sadar bahwa setiap kejadian demi kejadian, setiap beban demi beban adalah sebuah romantika kehidupan dan sebuah pembelajaran untuk diri kita dan untuk menempa sebuah keyakinan kita kepada Allah. Maka mustahil orang-orang yang tidak meyakini diri kepada Allah akan mampu mensyukuri hal ini. Nah, untuk mensyukuri harus jelas, timbullah sebuah kesadaran terlebih dahulu dari seorang makhluk. Sadar siapa dirinya, untuk apa ia hidup di dunia ini, kenapa Allah menciptakan dirinya dan menjadi penghuni dunia ini. Dan Allah telah ciptakan juga aturan-aturan kehidupan melalui para utusan-utusannya, melalui agama-agama, terutama kita adalah Islam, melalui Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya dan hadis. Di situ menggambarkan bagaimana kita untuk bisa mensyukuri apa yang telah terjadi untuk diri kita. Maka kita sudah seperingkat dengan manusia. Jikalau kita ingin lebih meningkatkan kapasitas diri dalam keimanan, dalam keyakinan kepada Allah, maka Allah menghendaki agar kita dapat mewadahi sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ada zat Allah, ada nur kuasa Allah yang hidup dan mengajarkan kita, mendidik kita. Dan zat Allah ini sangat luar biasa. Ia adalah perwakilan Allah di tubuh kita, dan ia maha tahu. Maka Allah menghendaki kita bukan untuk mentasbihkan nama Allah. Kita diperkenankan memuji nama Allah. Allah maha besar, Allah maha suci, Allah maha pengasih dan penyayang, Allah maha lembut, Allah maha kaya, dan selanjutnya. Kemahaan Allah itu sangat luar biasa dan sudah kita yakini. Namun kapankah kita mewadahi sifat Allah yang maha besar, sedangkan di dalam diri kita ada perwakilan Allah, ada zatnya Allah, ada nur kuasa Allah yang juga yang mempunyai sifat besar. Kapan kita bisa berjiwa besar? Kapan kita bisa mewadahi sifat Allah kasih dan sayang? Kapan kita bisa mempunyai sifat Allah yang maha lembut? Kapan kita bisa mempunyai sifat Allah yang maha kaya? Apabila kita wadahi dan kita berbuat sesuatu dari kekuasaan Allah dan dari nama-nama Allah, dari kebesaran Allah itu sendiri, maka itulah yang Allah inginkan.
Kita menjadi utusan Allah di dunia ini. Allah yang menghendaki kita hadir ke dunia, Allah yang mengutus kita ke dunia ini. Di atas kehendaknya maka Allah telah menetapkan rezeki kita masing-masing, pendamping kita masing-masing, dan juga kapan masa waktu kita hidup di dunia ini telah Allah tetapkan dengan tegas, dan Allah tidak akan berubah dengan upaya apapun manusia. Karena Allah adalah maha tegas, maka Allah tidak akan merubah-rubah hal tersebut. Jika Allah merubah, maka sistem Allah ini akan berubah semua, dan dunia ini akan kacau. Sudahkah kita yakin akan ketentuan-ketentuan Allah tersebut? Allah adalah maha pemberi, dan Allah tidak pernah menerima. Maka kalau kita ingin mewadahi satu tingkat lagi, di mana kita bisa menerima kehidupan, adalah tingkat awal. Dan tingkat kedua, kita bisa menerima kejadian dengan penuh syukur dan terima kasih serta penuh kesadaran. Itulah tingkat kedua. Tingkat ketiga adalah kita bisa memberi. Maka apabila seorang manusia telah dapat memberi kepada sesamanya, memberi kepada dirinya, memberi kepada sesamanya, maka ia telah mewadahi sifat Allah itu sendiri. Itulah yang disebut manusia mulia. Memberi itu bukan hanya uang atau materi. Banyak yang kita bisa berikan. Cara berpikir kita, tenaga kita, perasaan kita, harta benda kita. Apabila mampu kita berikan hal tersebut kepada sesamanya, itulah manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Itulah manusia yang telah mewadahi, manusia yang telah yakin kepada Allah dan mewadahi sifat Allah, sehingga kita saling mengingatkan, saling mencontohkan apa yang kita perbuat, apa yang kita yakini. Kalau kita meyakini Allah yang maha besar, yang maha kuasa, lantas perbuatan kita tidak seperti sifat-sifat Allah tersebut, lalu untuk apa kita yakin kepada Allah? Kita yakin kepada Allah agar diri kita kuat, mapan, dan tidak takut, tidak was-was. Maka banyak orang setelah masuk ke dalam dunia agama, mulai meyakini diri kepada Allah, maka mereka mengatakan diri saya lebih tenang, lebih tentram. Disambung lagi dengan sebuah ayat di Al-Quran, apabila engkau menyebut namaku, nama Allah, akan tentramlah hatimu. Inilah pandangan manusia, di mana menurut penelitian abang selama ini, ketika kita menyebut nama Allah, kita meyakini Allah itu siapa dan bagaimana Allah dapat menolong kita, dan kita meyakini kekuasaan Allah yang sangat-sangat luar biasa, maka kita bukan menjadi tenang, melainkan kewaswasan, kekhawatiran, ketakutan kita, beban yang kita rasakan mulai tidak terasa atau mulai berkurang. Nah, apabila rasa was-was, takut, bingung, khawatir mulai berkurang, maka dampak yang akan kita rasakan adalah ketenangan, kedamaian, ketentraman. Dengan demikian berarti apabila manusia yang yakin kepada Tuhan, kepada Allah ini, otomatis rasa khawatir, was-was itu akan sirna. Sedangkan kita manusia tidak luput daripada rasa itu. Kekhawatiran, kewaswasan, kebingungan, ketakutan menghadapi hari ini dan hari esok. Maka Allah selalu ingatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, melalui Al-Quran, bahwa ada kekuatan Allah yang selalu akan menolong kita, selalu akan mendampingi kita. Maka kapan kita bisa meraih ke sana? Ini adalah sebuah kebahagiaan untuk kita.
kita repot dan bingung mengenai surga dan neraka. Kita bingung atau kita bersusah payah selalu mencari pahala untuk menjadi bekal kita dan untuk menjadi bekal nanti setelah mati, yaitu pahala untuk bekal kita ke surga. Sedangkan banyak esensi lain yang kita tinggalkan. Kita berbicara yang sangat mudah, yang tidak bertele-tele. Kita tahu surga adalah tempat-tempat orang bahagia, tempat orang-orang yang terpenuhi, tempat orang-orang yang selalu berceria, tempat yang indah, tempat yang nyaman. Juga kita kembali kepada neraka, ada tempat orang-orang yang disiksa, tempat orang-orang yang tersiksa. Kenapa ada surga dan neraka? Maka kita kembali kepada dunia, bahwa surga dan neraka itu jelas berawal dan berakibat dari kehidupan duniawi ini. Maka barang siapa orang di dalam dunia ini yang mengikuti perintah Allah melalui Rasulnya, melalui kitabnya, maka orang-orang tersebut akan bahagia, akan senang, akan tercukupi, karena ia mempunyai keyakinan dan sadar akan siapa dirinya. Jangan kita berpikir biarlah kita susah di dunia ini, tapi nanti akan senang di akhirat. Ini pendapat yang keliru. Ini pendapat yang membodohi. Bagaimana kalau kita susah di dunia ini akan mencapai surga, tempat yang nikmat di akhirat? Ini adalah pembodohan. Apabila di dunia ini ia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, ia siap menerima keadaan yang ada, ia bisa mensyukuri keadaannya, ia bisa saling memberi, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga. Karena kesenangan yang abang maksud bukanlah materi. Walaupun kita dalam duniawi terlihat miskin oleh orang lain, terlihat kekurangan, tapi apabila diri kita pada saat itu sadar siapa diri kita, maka tidak ada kemiskinan itu. Abang mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa, yang dalam arti kata pagi makan, siang belum tentu makan, hari ini makan, besok belum tentu bisa makan. Rumah kontrak yang setiap tahun bisa diusir apabila tidak bisa membayar. Penderitaan yang abang lewati cukup. Namun pada saat itu Allah memberikan kekuatan kepada abang. Di mana kesulitan itu datang, kemiskinan itu hadir dalam diri abang dan keluarga, demi Allah abang merasakan sebuah kebahagiaan. Abang tidak memikirkan kesulitan itu. Abang hanya berpikir, besok Allah akan menolong saya. Besok lagi Allah akan menolong saya. Dan abang selalu optimis. Dan abang selalu berpikiran positif. Karena abang yakin Allah pasti akan menolong abang. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa dengan susah di dunia ini lantas kita ibadah yang rajin hanya untuk bekal di akhirat nanti. Tidak akan mungkin. Ini pernyataan mustahil. Lain halnya apabila kita menderita kesulitan, kemiskinan, namun kita tetap tegar, tetap bersyukur, tetap bahagia di atas keadaan yang ada, maka otomatis orang-orang inilah yang penuh kebahagiaan. Dan ketika beliau mati nanti, maka orang-orang ini akan diberikan bonus oleh Allah, yaitu kebahagiaan yang lebih. Dalam bahasa yang lebih umum adalah surga. Namun apabila di dunia ini ia hidup penuh dengan siksa, baik si miskin maupun si kaya, baik si mampu maupun yang tidak mampu, baik rakyat kecil maupun pejabat, apabila dalam hidupnya penuh dengan siksa, maka otomatis begitu mereka mati, Allah berikan bonus juga kepada mereka, yaitu siksa yang lebih. Dengan kata lain yang umum adalah neraka jahanam. Nah, coba bayangkan dalam kehidupan kita.
Dengan kita merasa siksa atau merasa beban dalam hidup ini 1 jam saja dalam hidup yang normal, alangkah beratnya hidup itu, alangkah tidak nyamannya hidup itu, penuh gejolak, penuh emosi, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, dan penuh amarah. 1 jam saja kita merasa siksa, itu sudah membuat penderitaan buat kita. Bayangkan kalau 1 hari dalam 24 jam dipotong tidurnya, tak andai kata lagi 15 jam, atau separuh dari 1 hari 12 jam ia merasakan siksa dan siksa. Inilah penderitaan. Dan memang uniknya manusia ini, siksa yang dia rasakan dapat ditutupi oleh mereka, dapat diselimuti oleh mereka, sehingga siksa ini akan bertambah dan bertambah tanpa mereka sadari. Malah sebaliknya mereka merasa terlindungi dalam bisa menutupi dan menyelimuti siksa itu. Apakah siksa itu? Menurut abang adalah siksa itu segala hal yang menyangkut siksa, di mana kita tidak nyaman, di mana ada rasa takut, di mana rasa kekhawatiran, itu adalah siksa. Maka Allah memberikan aturan-aturan hidup kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui Al-Quranul Karim, di mana Allah memberikan aturan-aturan dan tata cara hidup. Maka barang siapa yang melanggar aturan itu, Allah tidak akan marah dengannya, Allah tidak akan mengazab dirinya, tapi kita akan mengazab diri kita sendiri. Kita telah menganiaya diri kita sendiri. Setiap aturan yang Allah berikan apabila kita langgar adalah hal-hal yang menganiaya, merusak, membodohi diri kita sendiri. Nah, dengan demikian Al-Quran diturunkan Allah ke dunia ini, dan agama-agama lain diturunkan oleh Allah ke dunia ini melalui para utusan-utusannya. Allah hanya ingin agar manusia itu senang. Nah, untuk senang, pakailah aturan-aturan yang telah Allah tetapkan itu. Maka barang siapa yang menganiaya dirinya, merusak dirinya, membodohi dirinya, mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyiksa dirinya sendiri, orang-orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Maka seluruh larangan Allah dalam agama apapun, terutama dalam Islam, inti sarinya adalah jangan kamu aniaya, jangan kamu siksa, jangan kamu kotori, jangan kamu bodohi dirimu sendiri. Coba bayangkan kalau kita kesal dengan seseorang, kita iri dengan seseorang, maka diri kita akan menjadi siksa, diri kita akan menderita. Kita benci kepada orang lain, diri kita mempunyai beban dan siksa, beban yang tidak nikmat. Maka satu contoh, dikala kita bisa memaafkan seseorang, bukan berarti kita baik kepada orang lain, namun kita baik terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita memaafkan orang, beban yang ada dalam diri kita terlepas. Kita tidak terganggu lagi dengan kesalahan orang lain. Mungkin dianggap orang kita memaafkan orang lain adalah kita hebat dan kita baik, kita orang yang bijak, tapi tidak. Barang siapa yang bisa memaafkan orang lain atas dirinya, berarti orang tersebut orang-orang yang sayang terhadap dirinya, orang-orang yang menghargai akan diri sendiri, orang-orang yang tidak mau mempunyai beban buruk terhadap dirinya. Nah, inilah memaafkan. Nah, apakah yang dimaafkan itu akan berbuat baik? Itu adalah urusan mereka. Jangan campuri urusan mereka. Tugas kita adalah kita, tugas mereka adalah mereka. Allah telah buat di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk, ada yang salah, ada yang benar. Semua silih berganti. Maka kembalilah kita kepada diri kita masing-masing. Damaikan diri kita, tenangkanlah diri kita, bebaskan diri kita dari segala siksa. Contoh lagi, kalau kita bohong, berbuat kebohongan, dari kecil kita sudah diajarkan agama bahwa kebohongan itu adalah salah, maka otak kita menangkap kebohongan adalah salah dan direkam di memori otak kita.
kemudian otak mentransfer pada kekuatan jiwa. Jiwa di dalam hati itu merekam sebuah keterangan bahwa kebohongan adalah salah. Maka suatu waktu otak ini lupa, pikiran ini lupa berbuat sebuah kebohongan, maka dalam hati kecil kita tidak bisa kita pungkiri ada kata-kata yang mengatakan bohong, bohong, salah, dan salah. Maka setiap orang yang membohong, setiap orang yang berbuat bohong, ia tidak akan tenang. Ia tidak akan tenang. Maka ia membuat lagi sebuah kebohongan untuk menyelimuti, menutupi kebohongan awalnya. Maka kebohongan akan bertambah menjadi 2. Dan ditambah lagi, ditutupi lagi menjadi 2 kuadrat, menjadi 4. Ditutupi lagi menjadi 4 kuadrat, menjadi 16. Ditutupi lagi, bisakah Anda bayangkan? Apabila kebohongan itu dibuat 1 kali, maka kita akan membuat kebohongan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Nah, kebohongan itu adalah penderitaan buat diri kita. Mungkin kita bisa berselimut di hadapan orang tidak berbohong. Orang mungkin tidak tahu kita berbohong, tapi Allah Maha tahu dan dirimu juga tahu. Kebohonganmu akan membawa beban buat dirimu, adalah beban yang buruk. Kebohonganmu akan membuat kamu tidak tenang. Kebohonganmu membuat dirimu tidak nyaman. Kebohonganmu juga membuat ibadahmu tidak baik. Di mana dalam sebuah ibadah dirimu berusaha untuk lebih menyerahkan diri kepada Allah, melepaskan segala hal-hal duniawinya, melepaskan pengakuan-pengakuan dirinya. Tapi di sisi lain dirimu telah membuat sebuah kebohongan, menanam sebuah pohon kebohongan di dalam dirimu, dan itu akan tumbuh pohon tersebut dan akan berbuah kebohongan tadi. Dan kelak dirimu akan siap memakan buah kebohongan yang sangat-sangat banyak, dan itu adalah racun buat dirimu sendiri. Maka ketika rasa siksa dalam bentuk apapun hadir dalam diri kita, mengganggu kehidupan kita dari detik ke detik, menit ke menit, rasa siksa itu sangat-sangat tidak nyaman. Rasa khawatir, rasa takut, rasa beban yang negatif, apabila hadir dalam diri kita, segeralah kita ingat kepada Allah. Kita ingat kepada Tuhan bahwa Ia pelindung kita. Ia menjaga kita siang dan malam dengan tidak pernah tidur dan dengan segala kekuasaannya. Sudahkah Anda yakin dengan hal tersebut? Maka ketika siksa itu datang, bagi Anda yang beragama apapun, segeralah sempatkan diri, ajak dirimu menyendiri di satu tempat yang hening, berbicaralah kepada Allah, kepada Tuhanmu, mintalah tolong kepada Tuhanmu, dan Anda harus yakin bahwa permohonanmu akan sangat didengar oleh Allah, karena Ia Maha mendengar, Ia Maha tahu apa yang menjadi beban makhluknya, Ia Maha tahu akan apa yang menjadi beban dirimu, Ia sangat Maha tahu akan apa yang kau butuhkan. Maka ketika siksa itu datang, segera mohon ampunan kepada Allah, mohon ampunan kepada Tuhan, mohon minta dibebaskan bebanmu tersebut, minta dibebaskan rasa siksamu itu. Dengan air mata pun, kalau engkau menyadari, dirimu menyadari siksa itu adalah suatu hal yang tidak enak, dan dirimu sudah mencoba menghalaunya, mencoba mengantisipasi, mencoba menghalangi, dan siksa itu masih ada dalam dirimu, segeralah tafakur, segera sujud kepada Tuhan dan berbicara, mohonlah ampunan, minta agar siksa itu dilepaskan karena ketidakberdayaan diri kita. Dengan kata lain, ya Allah, ya Tuhanku, angkatlah bebanku ini, angkatlah rasa siksaku yang menderita, rasa siksa yang mengkhawatirkan. Bebaskanlah aku, ya Allah, dari rasa siksa ini. Kembali kita pada kenyamanan diri. Ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Bukan hanya ibadah ritual-ritual, bukan hanya ibadah untuk kewajiban-kewajiban. Kewajiban ritual tadi
agama seperti sholat adalah salah satu sarana, salah satu kiat agar kita tetap ingat kepada Allah dalam waktu ke waktu. Namun hal itu jangan dijadikan hanya bentuk ritual kewajiban toh, tapi jadikan itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Maka kita menjamin barang siapa manusia yang beribadah atau sholat dengan baik 5 kali dalam satu hari, maka beban siksa itu akan sirna di atas dirinya. Namun kita bisa melihat ibadah tetap baik, rajin, namun siksa terus melanda dirinya. Kenapa? Karena ia melakukan ritual, melakukan ibadah, melakukan sholat hanya karena kewajiban tok, hanya karena takut melanggar kewajiban itu, takut melanggar, dan ia melaksanakan ibadah itu hanya ingin surga, ingin pahala, tapi esensi ibadah itu hilang. Esensi ibadah adalah menjadi kebutuhan manusia untuk manusia berdialog, berbicara, mengadu kepada Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicaralah dengan bahasa yang engkau mengerti, bicara dengan bahasa yang apa yang kamu mengerti. Begitu siksa itu datang, segera ambil sajadahmu, duduk, berbicara kepada Allah. Ya Allah, ketidakmampuanku dalam menghadapi hidup ini, ketidakmampuanku mengatasi kekhawatiran, ketakutan, dan siksa ini. Hamba sudah berusaha ya Allah, namun siksa ini terus melanda diriku. Maka ya Allah, mohon pertolongan Engkau, lepaskan hambamu dari siksa ini. Berilah hamba kenyamanan, ketenangan, kedamaian di atas kuasa Engkau ya Allah. Ini harus Engkau utarakan, ini harus kalian utarakan kepada Allah tadi. Tidak harus berbahasa Arab, karena Allah bukan bangsa Arab. Bahasa apapun yang kalian mengerti, lantunkan ke hadapan Allah tadi. Ini sebuah kiat-kiat menghadapi beban dalam hidup ini. Sadarkah kita akan hal ini? Mari kita berlomba dan berlomba ke arah itu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga video-video Sahabat Peduli GMP selalu bermanfaat dan selalu menginspirasi untuk semuanya ya, tentang kalam-kalam abang kita dari Yaskum Indonesia dan Rasi. Jangan lupa yang belum like, comment, dan subscribe ya, ditunggu loh, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye bye.